Oke Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu semua yang saya banggakan, yang saya cintai juga, karena Bapak Ibu sampai detik ini alhamdulillah masih bisa hadir di ruang tatap maya kita untuk sama-sama belajar, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum kita mulai proses berbagi praktek baik atau berbagi ilmu pengetahuan atau belajar bersama, seperti biasa kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Untuk memimpin doa, kita persilakan kepada Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid lisan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwil alaina bi sifaratil maut wa najatan minan nar wa taqwa illa lisan rabbana la tujib wa ala isalaika wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas bacaan doanya. Semoga kita bersama mendapat barokahnya hari ini Bapak Ibu, dan pembelajaran tetap maya kita lancar hendaknya dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke refleksi aksi nyata Bapak Ibu, saya mau bertanya, bagaimana kabar Bapak Ibu yang sudah hampir 2 minggu kita tidak bertatap maya? Saya pengen mendengarkan kabarnya Bu Juliana. Gimana kabarnya Bu Juliana? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Alhamdulillah. Lancarkan semua aksi nyatanya kan? Kami lagi di lapangan Pak, lambat turun karena kan menyediakan makan anak, terus kelas satunya bubar. Gitu. Berarti kan lancar kan, videonya lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah. Detik-detik terakhir. Iya, Bu Epi gimana, sama kita gimana nih videonya? Lancar? Lancar, tapi disengat matahari yang sangat kuat. Oke, nanti kita saling berbagi Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu melakukan aksi nyata, kemudian apa sih kekurangan-kekurangan yang Ibu rasakan, kemudian bagaimana di dalam penerapan proses pembelajaran nanti itu akses aset yang Bapak Ibu punya. Nanti kita berbagi refleksi. Bapak Ibu siap berbagi? Menceritakan pengalaman Bapak Ibu ya? Insya Allah siap. Oke, siap. Oke Bapak Ibu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sampailah Bapak Ibu kita direfleksi aksi nyata Bapak Ibu yang telah Ibu lakukan, yang telah Ibu buat, yang telah berproses mulai dari awal sampai Bapak Ibu menyelesaikan aksi nyata Bapak Ibu sampai ke testimoni peserta didik Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu merasakan bagaimana rasanya kita di dalam proses pembelajaran dimonitoring oleh kamera. Ya nanti hasilnya diupload ke LMS. Biasanya Bapak Ibu mengajar ya lepas-lepas saja, santai-santai saja. Ibaratnya tidak ada yang terlalu terlalu terbebani ya mungkin Bapak Ibu ya. Kita santai, rileks. Sekarang ada kamera di depan kita. Mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang berbeda. Kemudian mungkin Bapak Ibu ini sudah melakukan yang terbaik di aksi nyata Bapak Ibu. Saya yakin itu Bapak Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berusaha bagaimana pembelajaran, proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Bapak Ibu sudah memberikan testimoni juga. Kemudian Bapak Ibu telah merefleksikan diri Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu setelah proses pembelajaran merefleksikan apa yang telah Bapak Ibu lakukan, apa yang telah proses Bapak Ibu lakukan. Inilah yang kita bahas hari ini, kita hanya berbagi pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, kemudian apa sih yang menjadi halangan, apa yang menjadi hambatan bagi Bapak Ibu selama melakukan proses aksi nyata. Nanti Bapak Ibu akan ada lagi bukti karya yang akan Bapak Ibu lakukan. Satu modul lagi ini yang harus kita selesaikan tentang Kombel nanti. Saya berharap Bapak Ibu tetap asinkronus di modulnya, pelajari modulnya, akhirnya nanti pencapaiannya selesai kita dengan nilai yang amat baik. Saya berharap seperti itu semuanya. Baik Bapak Ibu, dan sekarang kita masuk ke refleksi aksi nyata 2JP Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa, ada kesepakatan bersama kita, ini tidaklah asing bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berharap menyalakan kamera Bapak Ibu selagi jaringan itu masih kuat. Tak usah malu-malu. Terkadang saya lihat Bapak Ibu menyalakan kamera itu mungkin karena malu. Apa yang Ibu malukan? Kita sama-sama PJOK di sini. Terlihat wajah-wajah cantik Bapak Ibu ya Mak ya? Iya dong. Iya dong. Nggak usah Bapak Ibu malu-malu. Kita udah tahu, kita udah ibaratnya kita udah dekat, kita sudah menjalin hubungan silaturahmi. Apa yang Ibu malukan lagi? Dan kita sama-sama pejuang, guru PJOK yang berjuang bagaimana kita memaksimalkan proses pembelajaran itu yang berpihak pada peserta didik. Itu sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tetapi entah nanti tahun 2025 ini, ayo kita lihat, kita dengar, kita kita terapkan lagi apa sih gebrakan dari menteri terbaru kita. Seperti apakah kurikulum kita ini? Bapak Ibu, itu yang akan kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu mematikan mikrofon itu biasa, tapi kalau kita bersama-sama, kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, silakan nanti hidupkan mikrofonnya. Bapak Ibu hadir seutuhnya, itu salah satu kewajiban kita. Sama dengan saya punya kewajiban hadir seutuhnya, Bapak Ibu juga seperti itu. Menghargai waktu bersama, kemudian jangan lupa memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Ini etika kita bertanya Bapak Ibu. Kemudian gangguan teknis ada hal-hal yang wajar. Bapak Ibu gak usah tegang, boleh sambil Zoom, hidangkan kopi. Kalau yang mau santai sedikit, adalah sedikit, mungkin menyentuh sedikit, tak perlu terlalu tegang, kita santai. Yang penting apa yang menjadi tujuan kita, pembelajaran kita hari ini tercapai Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Adapun Bapak Ibu, tujuan kita pada sesi siang ini, tujuan umumnya tentu kita merefleksikan aksi nyata dari Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kompetensi diri Bapak Ibu sendiri. Refleksi ini merupakan proses evaluasi Bapak Ibu
daya tolak ukur. Bagaimana kita merefleksikan hasil yang sudah kita lakukan demi meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian Bapak Ibu, adapun capaian akhir dari pelatihan ini, capaian akhir dari sebuah refleksi Bapak Ibu meliputi beberapa hal, yaitu pemahaman diri, pembelajaran perubahan sikap, kemudian perencanaan tindakan Bapak Ibu, dan peningkatan empati. Tentu Bapak Ibu, pemahaman diri ini membantu Bapak Ibu sebagai individu untuk memahami diri Bapak Ibu menjadi lebih baik. Bapak Ibu tahu kekuatan dan kelemahannya, kemudian ada nilai-nilai yang diambil Bapak Ibu. Pembelajarannya bagaimana Bapak Ibu? Selama proses Bapak Ibu melakukan aksi nyata, apakah sesuai pembelajarannya dengan tujuan Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran sesuai enggak? Tercapai enggak tujuannya? Kemudian di dalam pembelajaran itu anak-anak Bapak Ibu terakomodir enggak sama Bapak Ibu? Ikut andil enggak mereka semua beraktivitas? Tentu kita bisa menilai Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru tentu ada penilaian yang namanya penilaian formatif. Penilaian selama proses pembelajaran. Selama di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu buat, tentu Bapak Ibu menilainya dari segi mana, dari segi ini, tentu ada. Nah, di dalam penilaian formatif itu ada 2 asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Asesmen as learning dengan asesmen for learning. Kemudian di akhir pembelajaran Bapak Ibu mengevaluasi. Tentu ada asesmen sumatif. Ya Pak Ibu ya, itu dalam penilaian sumatif ada namanya asesmen of learning. Ada penilaian sumatif. Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perubahan sikap seperti apa Bapak Ibu? Izin Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu sebentar. Kemudian Bapak Ibu, ada perencanaan tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah melakukan proses pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu meningkatkan, mengevaluasi pembelajaran tersebut, tentu ada perencanaan tindakan yang akan Ibu ambil. Langkah seperti apa sih yang akan saya lakukan? Kemudian peningkatan empati dari peserta didik. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, adapun tujuan dari pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul ini, mampu mengaitkan modul 21.1 sampai 2.5 sesuai tahapan what, so what, dan no Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, agenda kita ada 2, refleksi aksi nyata, berbagi cerita praktek baik aksi nyata Bapak Ibu. Nah, ini agenda kita Bapak Ibu, kita udah pembukaan selama 10 menit, mengingatkan kesempatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penyelesaian agenda. 80 menit Bapak Ibu kita merefleksikan dengan aset-aset Bapak Ibu di sekolah, dengan aspek instruksional, dengan aspek manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian 10 menit nanti kita penutup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada merefleksi aksi nyata Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu bercerita. Kalau dapat bercerita semuanya malah asik. Bapak Ibu kaitkan aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan dengan aset-aset di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu kaitkan dengan aspek instruksional Bapak Ibu udah belajar kemarin kan, kita tetap ungkapkan instruksional itu seperti apa. Kemudian isu-isu dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, ada isu-isu ketidakadilan sosial enggak? Bapak Ibu sudah mengelompokkan enggak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan dari tujuan pembelajaran itu? Peserta didik itu udah sesuai enggak? Ada enggak perbedaan atau apa namanya Bapak Ibu ya? Ketidakadilan sosial Bapak Ibu. Itu yang akan saya berharap, itu yang saya harapkan kepada Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu bercerita Bapak Ibu? Siap enggak Bapak Ibu bercerita? Siapa? Siap nggak Pak Bain mana nih? Saya nggak kedengar suara Pak Bain nih. Iya Pak. Siap. Oke.
Oke, kalau siap, coba raise hand lah dulu. Siapa yang mau bercerita dulu Bapak Ibu mengenai aksi nyatanya. Apa sih kendala yang Bapak Ibu hadapi? Bagaimana proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan? Nah, ini Bapak Ibu muncul. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat? Pak, ngantuk, Pak. Oh, ngantuk. Wah, bawa ngopi dulu. Orang tua gimana, sehat? Malam tadi jaga orang tua sampai jam 4:30 baru tidur. Oh, ya Allah. Gimana kabar sekarang orang tua? Masih kayak gitu lah, Pak. Kami gantian juga kan malam. Siap. Mari bersama-sama kita mendoakan doa yang terbaik buat kedua orang tuanya Pak Main. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Ya, Pak sehat. Kita doakan bersama. Oke, Bapak Ibu silakan di-raise hand. Ya, Pak Main silakan kalau mau istirahat dulu sebentar sambil mendengarkan tapi tetap mendengarkan dengan bersama ya Pak Main ya. Boleh Oke, saya siap. cerita dulu, Pak, sebelum Oke, saya. siap. Alhamdulillah kalau Pak Main mau cerita saya sangat kita beri apresiasi dulu. Kita beri aplaus dulu Pak Main. Alhamdulillah beliau semangat beliau. Oke, silakan Pak Main. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merefleksi aksi nyata saya kemarin, Pak, berkaitan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Saya rasa belum sempurna betul, Pak. Dan nanti kedepannya saya memperbaiki lagi. Kalau instruksional ya berjalan seperti biasa, kayak menyampaikan materi itu kan instruksional. Kalau non instruksional menyuruh anak misalnya mengganti pakaian, mengambilkan peralatan ke kantor apa segala macam, kan itu non instruksional kan, Pak. Jadi saya ada yang terlupa, ada yang tidak secara tidak sengaja saya ucapkan, kayak ada, Pak, itu ada tai ayam, kata anak kan. Oh, tak apa-apa. Ada kami duduk tai ayam ada, Pak, di kelas. Ada juga waktu saya jadi role model, sudah menampilkan video, saya juga menjadi role model di anak-anak. Saya melakukan teknik role depan. Saya lakukan sendiri, Pak, mencoba melakukan. Nggak terasa pening sini saya terucap, Bapak sekali aja ya melakukan, saya Bapak sudah tua, terucap tanpa sadar. Ya. Tanpa sadar saya mengucapkan tuh, Pak. Ada yang terlupa juga waktu itu LKPD saya lupa membagikan. Cuman ada saya membagikan anak-anak mengamati, tolong yang laki-laki amati gerakan perempuan amati gerakan yang laki-laki. Nanti mulai amati berdiskusi siapa yang paling bulat hubungannya di waktu melakukan role depan. Hanya itu yang ada saya lakukan untuk penilaian apa tuh, Pak? Formatif, Pak, ya. Iya. Nah, kalau LKPD-nya saya lupa kemarin mengasihkan, Pak. Alhamdulillah kemarin sampai wawancara sama sesuatu, Pak, ya. Alhamdulillah berjalan kemarin, Pak. Demikian, Pak. Bisa menemukan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Main telah berbagi cerita Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Kita beri apresiasi yang sangat luar biasa buat Pak Main. Di sela-sela beliau mengawasi orang tua beliau masih sanggup. Ya. Saya kalau masalah orang tua saya sedih karena memang sedihnya maksudnya begini, kalau udah orang tua sakit itu pemikiran kita ini nggak tenang. Saya udah merasakan Bapak Ibu. Jadi kalau masalah orang tua, anak, keluarga itu, ya Allah ya Tuhan, kita sama-sama merasakan sedih, betul sedih Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya sangat bangga dengan Bapak Main tetap melakukan yang terbaik, buat tugas-tugasnya, kemudian kewajibannya sebagai guru sudah melakukan terbaik. Kemudian pembelajaran saya lihat Bapak Main sudah instruksional itu seperti apa sih? Instruksional itu Bapak Main udah paham. Alhamdulillah Bapak Ibu semua mungkin udah paham. Tetap semangat Pak Main. Ini ada Bu Devi bilang tetap semangat Pak Main. Saya memang betul kalau udah masalah orang tua ini mungkin sedih Bapak Ibu ya, karena saya jauh dari keluarga gitu kan. Jadi saya merasakan apa yang Pak Main rasakan sekarang. Kita tetap doakan yang terbaik untuk Pak Main. Kemudian masalah pembelajaran Pak Main sudah berusaha bagaimana Pak Main memberikan yang terbaik untuk anak. Kemudian secara tidak langsung
secara tidak sengaja kadang-kadang memang kita apa namanya langsung terlontarkan kata-kata kadang-kadang yang di luar perspektif kita. Spontanitas, Pak. Spontanitas itu tak biasa namanya kita manusia Bapak Ibu. Spontanitas kita keluar, oh nah ini nih. Tapi Bapak Bayan sudah berusaha mengikuti alurnya proses pembelajaran. Pak Bayan sudah ikut menjadi role model. Role model itu Bapak Bayan menambah motivasi peserta didik kita. Izin, Sehingga Pak. ya Bu Pak. Kemarin itu ada dua anak yang agak gendut perempuan. Saya bilang ini si Abel badannya agak besar, agak gendut. Coba kita beri semangat dia. Mudah-mudahan dia bisa melakukannya. Diberi semangat oleh anak-anak. Alhamdulillah bisa, Pak. Hanya itu isu Sosial, itu menghindari, ya betul, isu ketidakadilan sosial kan. Tapi Iya, Bapak Pak. Ibu mampu mengatasinya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu dari proses pembelajaran ini. Jadi tidak ada lagi mereka itu merasa terasingkan di dalam proses pembelajaran. Dengan badannya besar, dia tidak bisa. Kita kasih motivasi, kita dekatkan dia, kita berikan teman-temannya semangat. Ayo nak, kita kasih semangat sehingga dia muncul, sehingga dia tidak mengasingkan diri dia dari dunia kawan-kawannya Bapak Ibu selama proses pembelajaran PJOK. Yang Bapak Bayan lakukan sudah yang terbaik, sudah memotivasi dia dengan kawan-kawan dia, walaupun badannya besar tapi dia tetap melaksanakan. Itu salah satu Bapak Ibu yang kita pelajari hari ini. Kita bagaimana kita seorang guru PJOK mengatasi hal-hal isu-isu ketidakadilan sosial di dalam proses pembelajaran PJOK. Pak Bayan sudah menjadi role model, sudah melakukan penilaian formatif, mungkin LKPD-nya yang lupa Pak Bayan ya. Nah itu biasa namanya, kadang-kadang keasikan kita mainkan, udah lupa di akhir asesmennya evaluasinya lupa, itu udah biasa. Namanya kita manusia tidak luput Bapak Bayan dari kekilafan, kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna Pak Bayan kan. Selama kita berproses, itu gunanya kita merefleksikan Pak Bayan. Mungkin pembelajaran berikutnya hasil refleksi ini Pak Bayan sudah, oh kemarin saya lupa LKPD-nya, mungkin besok saya tidak lupa lagi. Kemarin saya terlontar ini, itu gunanya kita merefleksikan proses pembelajaran atau aksi nyata Bapak Ibu. Kemudian mungkin Bapak Bayan di sekolah Bapak Bayan aset-asetnya mungkin terlengkapi, ada ya, cukup ya? Ada lah, Pak. Cukup tuh tidak ada lah. Kalau untuk matras, ada matras buruk. Kemudian apa namanya yang dibawa kemarin, apa namanya? Yang dibagi-bagi kemarin. Kon kemarin, kon saya tidak dapat, Pak. Kon siapa yang mau pulang, kon? Kertas plano siapa? Kertas plano. Kami berdua Bu Depi. Kami berdua Bu Depi. Ya, gunakan Pak Bayan, gunakan efektif dalam pembelajaran. Gunakanlah itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi, kita beri aplaus Bapak Bayan. Udah terbaik, nilainya sudah terbaik Bapak Ibu semua. Karena sesuai duetnya sangat terbaik semua nilainya, tidak ada yang satu pun di antara Bapak Ibu itu yang kurang bagi saya Bapak Ibu. Sudah kalau sempurna tidak ada kita yang sempurna, tapi sudah mendekati sempurna semuanya Bapak Ibu. Termasuk saya juga, kita sama-sama proses pembelajaran. Makasih Bapak Bayan, silakan Bapak Bayan nanti istirahat, tetap mendengarkan secara sama saja. Alhamdulillah, tetap semangat Bapak Bayan ya. Doa kami yang terbaik untuk keluarga. Sip. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya berharap semuanya bercerita. Semuanya Bapak Ibu, tanpa kecuali. Silahkan saya tunjuk atau mau resen sendiri. Silahkan. Ayo, Bu Juliana senyum-senyum. Mbak Ama. Ayo. Ama. Bu Depi, Bu Muslimah, Bu Fitriani, Bu Fitriani mana nih, hadir nggak? Bu Pit? Ya, hadir Pak, hadir. Sampai di rumah? Sudah Pak. Alhamdulillah. Durian udah berbuah? Masih apa Pak? Masih kecil. Kalau udah berbuah kami mau jalan-jalan ke sana nanti. Meluncur kita ke sana Pak kalau berbuah. Ya, kalau berbuah kita luncur ke tempat Bu Fitriani sama-sama. Bu Lydia Widiawati ada ya? Bu Lydia mana? Hadir? Bu Lydia hadir. Oh hadir Bu Lydia. Nanti kita kalau duriannya berbuah kita jalan-jalan ke sana Bu Lydia ya. Bu Depi ada nih katanya, tapi masih kecil. Pak Reza hadir nggak Pak Reza? Gimana Pak Reza? Alhamdulillah hadir Pak. Oh Pak Rudi. Pak Rudi hadir?
Pak Rudi mana kawan kita Bapak Rudi? Kayaknya tak ada, Pak. Mohon dikonfirmasi Bapak Ibu masuk, silakan walaupun terlambat nggak apa-apa. Yang penting beliau masuk. Bu Depi pakai tua minta tolong Pak Rudi pakai tua. Siapa lagi di Ya, chat? oke siap. Siapa lagi? Bu Muslimah udah ada. Bu Eka. Pak Iki mana Pak Iki? Oh, Bu Lydia Segigi. Oh, Siap Pak, hadir Pak, hadir. ya, Pak Iki, Bu Lydia Segigi. Kalau sakit gigi ini lebih baik sakit hati katanya kan daripada sakit gigi ini. Iya Bu ya. Oh, lebih baik sakit hati itu daripada sakit gigi. Oke, silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Atau saya tunjuk nanti. Enggak enak pula Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang resen. Ayo kita sama-sama. Nah, ini Bu Mis yang masuk nih. Bu Mis masuk Bu Mis. Oke, Bu Mis masuk. Alhamdulillah Bu Mis bergabung. Silakan Bapak Ibu. Ayo kita bercerita bagaimana sih aksi nyata Bapak Ibu itu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pengen sih mendengarnya. Kayaknya diam 1000 bahasa ini. Diam itu kadang-kadang karena apa ya, malu melontarkan atau benar nih Bu Epi ya, tetap Ama yang paling utama. Tak ada lagi anak-anak yang mau, mak lah yang. Ayo Mak, silakan Mak, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin jadi sama dengan Pak Bain tadi, mungkin jauh dari kesempurnaan. Karena saya sudah 2 kali mencoba melakukan. Yang pertama pada anak kelas 5. Ya maklumlah kriteria anak itu berbeda-beda. Jadi saya tidak memuaskan dari kelas 5, saya pindah kali ke kelas 6. Rupanya saat itu memang panasnya terik betul. Mungkin itu yang tidak sempurnanya, mungkin karena saya larikan anak di waktu pendinginan ke tempat yang teduh dan duduk. Tetapi di dalam pelaksanaan itu ya mungkin ada yang terlaksana, ada yang tidak. Contohnya waktu ya anak-anak yang namanya instruksional tadi itu, anak itu dilibatkan juga semuanya di dalam mengajar. Kemudian ada juga mungkin karena panas tuh istilahnya ada yang tidak mau melakukan. Nah, bagaimana cara memotivasi anak lagi di dalam karena saking panasnya sehingga semua dapat melakukan yang saya berikan. Dan juga waktu itu mungkin ada anak yang mungkin nampak di dalam video itu mungkin yang cuek, mungkin karena ya itu tadi panas tadi itu Pak. Nah, jadi saya pun merasakan juga. Jadi ada lah yang terucap mungkin di dalam karena kita pakai mikrofon. Nah, kadang-kadang ingat untuk menutup mikrofon, kadang-kadang tidak kan. jadi terlontar spontan saja. Kemudian juga menggunakan siswa dalam mengambil video karena orang masuk semua, terpaksalah kita menggunakan tenaga siswa untuk memindahkan video kamera. Nah, itu Pak, itulah yang saya alami di waktu itu. Kemudian mungkin apakah itu dibenarkan apa tidak, karena waktu pas pendinginan saya tidak melakukan di lapangan karena melihat anak itu sudah kelelahan, saya takut anak itu demam, makanya saya larikan ke tempat duduk, kemudian pendinginannya sambil duduk dan juga di testimoninya di situ Pak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan dulu buat Bu Epi. Terima kasih ya Mak. Ayo beri tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah Mak sudah melakukan yang terbaik Mak. Berbagai kendala yang dihadapi oleh Mak. Kondisinya bagaimana, terutama dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Jam berapa Mak mulai? Sudah jam 9:30. Iya memang. Kalau 9:30 itu udah matahari sudah mulai naik Mak ya. Iya.
Tapi alhamdulillah Amak sudah melakukan yang terbaik. Mungkin refleksinya begini, Mak. Untuk kedepannya kita Amak usahakan olahraga itu di pagi hari. Makanya kalau jam olahraga tuh kalau bisa kita atur di sekolah itu pagi atau enggak sore kalau yang rombelnya banyak. Menghindari yang namanya matahari di atas jam 9 ke atas itu sudah tidak ada lagi, dikatakan vitaminnya tidak ada. Tapi kalau sampai dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 itu diwajibkan kita untuk berpanas-panasan malah agar ada vitamin D-nya kata orang-orang dulu, Mak ya. Iya. Usahakan berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana jam olahraga itu diletakkan di awal semuanya. Di awal pagi semua. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana kita harus memberikan pemahaman kepada kepala sekolah bahwa anak-anak kita ini enggak semuanya kondisi fisiknya sama. Bapak Ibu. Ada Cuman waktu itu memang kami itu karena ada 2 kelas. Jadi kelas pertama ya. Kelas pertama saat itu sudah sudah terencana ngambil nilai kalau tidak salah. Jadi tidak bisa dia digunakan. Jadi saat yang kedua baru saya bisa menggunakan anaknya kelasnya. Yang pertama itu kelas B itu sudah terencana ngambil nilai praktek. Nah, yang kelas A nilai prakteknya sudah di hari Senin, jadi dia kosong di hari Jumat, makanya saya isi di situ gitu. Betul. Oke, Mbak. Jadi gini, Mak, seandainya Mama mencari alternatif lain, mungkin pembelajaran itu kita nih PJOK ini tidak harus semuanya di lapangan karena cuaca terik, Maya mungkin bisa dikondisikan dengan ke dalam kelas karena kasihan kita dengan peserta didik kita. Tapi itu udah terbaik, udah mantap. Kemudian tadi sama masalah pendinginan, Amak bawa ke daerah tempat dingin itu enggak jadi masalah. Pendinginan itu kan merilekkan semua yang udah bekerja, rileks dia otot-ototnya kita rilekkan. Jadi enggak harus di tempat itu kita pendinginan, tidak, kita bawa dia ke bawah pohon, kita rindang sambil bercerita. Pendinginan itu sungguh mantap, bagus, Mak. Enggak masalah karena memang kondisi fisik anak ini kita kan terbatas juga. Iya. Baik dari segala sisi, Mak. Kemudian kadang-kadang anak ini dari rumah ada yang sarapan, ada yang tidak karena kondisi ekonomi orang tuanya. Nah, itu harus kita pahami, Pak Ibu. Sebelum kita mengajar, kita harus memahami kesiapan belajar peserta didik kita. Saya pribadi, Bapak Ibu, sebelum saya melakukan pelaksanaan proses, saya tanya Bapak Ibu, gimana anak-anak hari ini kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Itu mungkin Bapak Ibu lakukan. Terus anak-anak sarapan ada di rumah. Kalau belum, katanya Bapak Ibu silakan dulu suruh sarapan. Kadang-kadang kami begini Bapak Ibu. Ini pengalaman Bapak Ibu ya. Saya sendiri, tapi mohon maaf tidak menggurui Bapak Ibu, tidak menggurui Mak juga. Hanya berbagi cerita aja. Kami kan punya uang denda Bapak Ibu. Jadi uang denda di kelas itu kami gunakan kadang-kadang untuk anak yang tidak sarapan pagi, yang tidak ada uangnya, yang tidak ada sarapan dari rumah Bapak Ibu. Nah, kami membuat kesepakatan kelas, nanti dari uang denda ini bagi anak-anak Bapak yang tidak ada uang, tidak ada sarapan dari rumah, orang tuanya ngasih uang, mari ikut kita berpartisipasi membantu mereka. Jadi saya tanya Bapak Ibu, udah sarapan belum? Kalau belum silakan dulu sarapan, Nak. Nanti kita mau berolahraga, nanti sakit-sakit begini. Itu alternatif yang kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu, sehingga mereka kesiapan belajar mereka untuk mengikuti proses pembelajaran kita itu bisa dilakukan Bapak Ibu, karena dengan latar background ekonomi, latar belakang ekonomi yang berbeda, tentu berbeda-beda kesiapan belajarnya Bapak Ibu ya. Kemudian Amak sudah melakukan proses pembelajaran, selama proses itu mungkin Amak bilang tadi ada yang cuek, ada yang apa, itu udah tantangan bagi kita Amak. Nah, itu udah biasa sehari-hari. Amak udah sekian puluh tahun mungkin udah memahami karakter peserta didiknya. Saya aja yang baru 7 tahun juga mengalami, ada yang udah pelongok-pelongok kita, udah habis suara kita, cuma malah dia cuek-cuek bebek saja. Nah, tapi kita berusaha bagaimana yang cuek itu bisa terakomodir bagi kita Bapak Ibu. Itu makanya kita merefleksikan apa yang kita lakukan. Tapi kalau Amak sudah manis asam pahit garamnya udah Amak coba semua. Nggak perlu diapakan, Mama udah paham. Peserta didik ini seperti ini macamnya, seperti ini yang dilakukannya. Jadi saya yakin Amak sudah melakukan yang terbaik. Tapi satu saran,
Oh, ke depannya Mak jangan panas-panaskan anak kita lagi setengah 10 ke atas panas kali Mak. Kasihan kita kan. Ya bawa dia ke dalam lokal pun bawa atau olahraganya kita sesuaikan dengan kondisi apalagi di Riau nih Mak. Panasnya minta ampun atas bawah. Kalau udah panas, atas panas, bawah panas juga. Nah, meletus telapak kaki kita kan sebagai guru kan. Jadi kondisikan sebaik mungkin. Ama saya apresiasi Ama sudah melakukan yang terbaik. Ama sudah melakukan aksi nyata sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ama buat. Nah, itu Mak, terima kasih. Kita beri aplaus buat Ama, tetap semangat. Ama menjelang pensiun ini Ama tetap saya lihat masih punya semangat yang luar biasa walaupun 5 tahun 4 tahun lagi menjelang pensiun. Salut, itu yang harus kita tiru Bapak Ibu. Walaupun di usia senja, usia yang senja tapi semangat tetap di pagi hari Bapak Ibu. Nah, kalau wajah nggak kelihatan senjanya Mak ini. Karena senja terus. Ya, nggak kelihatan umur 60 itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Masih 10 tahun lagi kalau dipakai untuk Ama untuk jadi guru masih sanggup ya. Udah nggak IT kurang betul IT payah. Karena memang tidak zamannya Ama lagi. Nah, berbeda zaman. Mungkin kalau saya di posisi Ama umur segini mungkin sama sama kita. Tapi di zamannya kami umur sekian, umur 30-an ini zamannya IT bergelora, sedang semangatnya ya kami. Tapi Ama sudah mengikuti, sudah mampu membuka ini, membuat itu. Itu sudah luar biasa dengan umur 57, umur 56 itu Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu saya lihat, saya Bapak Ibu dikatakan mensurvei tidaklah, tapi saya teliti orang-orang yang di atas 55, di atas 50 itu kemauannya, rasa maunya itu Bapak Ibu banyak yang saya perhatikan, tidak banyak yang seperti Ama mau belajar. Ada juga guru olahraga kemarin yang pengen ikut, maksudnya udah dikasih tapi karena katanya udah tua, udah malas lah saya ngikut ini itu seminar itu tuh malas saya katanya. Tidak ada motivasi dari dia tuh. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu, banyak tuh guru-guru yang di atas 50 tahun, baru 50 tahun, belum sampai 55 Mak. 50 lah umurnya dulu, paling 10 tahun lagi, 13 tahun lagi menjelang pensiun udah patah semangat, patah harang di jalan udah ngomong, udahlah Pak Pran saya nggak mau lagi ikut lah, capek saya nggak tahu saya ini. Padahal masih 10 tahun, 13 tahun lagi menjelang pensiun. Saya tidak memuji-muji amat tidak. Tapi saya tetap membandingkan hal yang baik dengan hal yang saya temui di lapangan. Banyak Bapak Ibu di tempat saya tuh termasuk banyaklah kalau nggak perlu saya sebutkan plat nomornya gimana kan. Ini banyak rata-rata di kami di Blengkong yang umur 50 ke atas sudah ikut ini ikut itu tuh udahlah kami sudah menerima apa adanya aja katanya. Ini yang tidak baik Bapak Ibu. Bukan tidak baik sih, tapi ini yang harus kita mindset paradigma seperti ini harus kita ubah Bapak Ibu. Saya kadang-kadang dia bilang seperti ini, ya Pak Pran masih muda, iyalah. Masih semangat-semangat, cobalah jadi orang tua nanti. Iya, nanti saya akan mencoba sebagai orang tua juga nanti Bapak Ibu kalau umur panjang. Tapi setidaknya dia memberi motivasi ke yang muda. Oh ini saya yang tua saja mau belajar, apalagi kamu. Itu hendaknya yang saya harapkan. Tapi tidak Bapak Ibu, kebalik. Dia mematahkan semangat yang muda-muda. Seharusnya dia yang tua menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Saya umur yang 55 ini masih semangat. Kenapa kalian tidak Bapak Ibu? Nah, itu yang harus kita contoh. Tapi itulah kenyataannya sekarang. Jadi saya betul-betul apresiasi amat, bukan memuji-muji, bukan mengada-ngada memuji, tidak. Tapi salut saya apa yang menjadi proses bagi kita semua ini Bapak Ibu. Terima kasih Mak telah berbagi refleksi. Ya terima kasih Pran. Memang ya kalau untuk itu sebenarnya saya tuh mau pingin juga belajar, cuman kadang belajar sekarang nanti dah hilang gitu kan. Malahan Ibu marah, kurang hati dengan adik-adik yang muda-muda. Apabila ditanya dia tidak mau tidak mau mengarahkan, tidak mau membantu ya. Bukan, malahan istilahnya ada selesai aja lah Bu. Sekarang Ibu tuh bukan itunya. Ibu tuh yang pingin ilmunya sebenarnya. Kadang-kadang dengan anak tahan tuh
beradu argumentasi. Contoh yang Firman bilang itu kemarin nih kisah nyata juga. Dia kemarin pernah sebenarnya dia tuh bisa, cuman karena dia tuh asik main HP, jadi tidak mau mengajarkan. Iya. Jadi ada teori taktik untuk mendekati dia. Akhirnya terbuka. Akhirnya sekarang tidak perlu lagi kita buat seperti ini. Pokoknya, nah nih kerjakan. Nah selesai sama dia. Jadi itulah sebenarnya untuk memacu anak di rumah gitu juga. Saya dibilangkan masa ibu udah tua mau belajar, kamu yang masih muda kok nggak mau gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah itulah tuh tugas-tugas alhamdulillah selesai. Awak tinggal ngetik dia, nah serahkan ke dia selesaikan. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Bu ya. Iya, Ibu ingin juga gitu kan. Nah, cuman itu tadi dapat sekarang besok lupa itu aja. Tidak apa-apa, itu faktor usia Bapak Ibu. Ibu itu udah faktor usia, ingatan. Kita semakin pertama umur, ingatan saya aja Bu, yang 35 baru umur, kadang-kadang hari ini belajar besok lupa lagi kalau enggak diulang. Iya. Bapak Ibu. Itu yang kita alami, apalagi Ibu yang udah tapi tidak melunturkan semangat Ibu untuk belajar. Terima kasih Bu. Semua kedepannya tetap seperti ini sampai pensiun Ibu tetap memberikan yang terbaik untuk pendidikan kita, khususnya PJOK Bapak Ibu. Terima kasih Ibu telah berbagi refleksi aksi nyata Bapak Ibu. Kemudian yang dibilang tadi Bu Epi sedikit mengulang Bapak Ibu. Saya di sekolah saya khususnya Bapak Ibu ya, sama lah seperti Bu Epi, saya dalam berarti gini, bukan membanggakan diri, tidak. Saya membantu guru-guru untuk masalah IT, tapi saya tidak mengerjakan semua tugas guru. Saya hanya membantu di mana kesulitan mereka bisa melakukan. Jadi mereka merasa terbantu Bapak Ibu, itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nanti jika Bapak Ibu yang guru muda ini dibebani dengan tugas yang disuruh, bukan kita, maksudnya begini, kita bantu bagaimana dia Bapak Ibu yang tua itu bisa belajar, mampu dia mengerjakan, bukan membantu seutuhnya Bapak Ibu. Itulah kita proses Bapak Ibu. Bagaimana kita berkolaborasi di dalam satu lingkungan sekolah kita. Nah, jadi kan dikatakan Ahmad tadi betul. Jadi sehingga kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan Bapak Ibu. Tidak sendiri-sendiri kita di sekolah tuh. Ini jangan merasa kita paling hebatnya di sekolah Bapak Ibu, itu yang kita kurangi. Saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi mari kita bagaimana kita bekerja sama-sama berproses di dalam proses pendidikan, di dalam proses pembelajaran demi memajukan pendidikan kita di sekolah masing-masing. Tetap apalagi khususnya PJOK Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Mak. Plus untuk Ahmad sekali lagi. Terima kasih banyak memberikan yang terbaik untuk PJOK. Untuk selanjutnya mungkin kita minta kepada Pak Ketua nih. Pak Ketua udah muncul, kita minta. Silakan Pak Ketua. Coba, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nyampaikan pesan dari Pak Rudi tadi, dia SMS bukan lewat WA tapi SMS biasa. Katanya jaringan tak ada Pak, mohon maaf deh. Minta tolong bilang ada Mbak Pran. Oke, siap. Di sana lampu mati gitu ya. Mungkin kayak Ibu Eka, Ibu Fitriani gitu juga tuh kondisinya. Ya nanti bilang Pak, mungkin sampai jam 3:30 lewat, 4 kurang seperempat, kalau masih bisa masuk, harap masuk. Misalnya ada jaringan, masuk saja, walaupun 5 menit atau 3 menit Bapak Ibu ya. Minta bantu nanti SMS-kan Pak Ketua. Kalau Pak Rudi ada jaringan sedikit, silakan masuk saja sehingga terbaca di Bapak Ibu di Google, di di daftar hadir Bapak Ibu, sehingga saya nanti bisa meyakinkan orang BGP bahwa beliau ini tidak ada jaringan di tempat dia. Ini jam masuk sudah susah. Nah, nanti di akhir pleno saya bisa mengusahakan Bapak Ibu ini, Bapak Rudi ini. Nah, jadi nanti Siapa? jangan Udah dikabari Pak. ini Pak Ketua kan yang lain dapat nilai amat baik, beliau dapat baik, kan kasihan juga kita sendiri beliau gitu kan. Jadi berusahalah masuk, mungkin kendala jaringan salah satu hambatan itu biasa. Sampai jam 4 kurang seperempat lah kita akhiri. Kalau bisa dia masuk, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ya saya maklumi Bapak Ibu. Oke, Pak Ketua silakan berbagi cerita dong. Ya, siap Pak. Sebelumnya dari hasil video yang saya buat, yang saya unggah, mungkin di situ masih banyak kekurangan. Karena waktu pelaksanaan itu sama kayak Bu Epi, siang Pak.
jam habis keluar main jam 9.30. 3.10 berarti ya. Kebetulan kan pas materi saya cuma tentang mempelajari STAR dalam lari jarak pendek. Jadi saya di situ mencoba beberapa kali jadi role model untuk mempraktekkan STAR jongkok dalam lari jarak pendek. Menggunakan ya karena di tanah Pak, mau tanahnya habis hujan, jadi susah digaris, jadi menggunakan tali. Itu pun tali gorden jendela yang saya lepas. Saya gunakan untuk sebagai pembatas STAR. Jadi memaksimalkan aset yang ada ya. Karena kalau pakai tali jala juga warnanya hijau, tak kelihatan juga nanti Pak. Saya gunakan tali gorden, izin dulu dengan ibu wali kelasnya kan untuk melepas sementara, habis itu pasang lagi. Yang saya lakukan di situ Pak, memberitahu bagaimana cara STAR, dan alhamdulillah setelah pelaksanaan pembelajaran sebagian dari anak bisa melakukan STAR jongkok dalam lari jarak pendek Pak. Tapi masih banyak yang belum bisa dan belum paham. Mungkin karena kondisi cuaca tadi Pak, banyak yang ngeluh tuh tak ada Pak. Memang kalau di sekolah saya ditakuti Pak. Para dia, saya kalau anak-anak tuh lagi habis keluar main tuh misalnya di depan kelas, saya masih di dalam kantor, mereka masih di luar tuh. Tapi kalau udah saya tegak di pintu kantor, saya cuma pakai kode jari 1, 2, 3 tuh masuk semua ke kelas. Oke, mantap. Jadi itu aja Pak yang bisa saya sampaikan dari refleksi video yang Oke, kita beri aplaus buat Pak Ketua kita. Oke, terima kasih Pak Ketua. Oh Pak. Kalau kekurangan, kita semua punya kekurangan Pak Ketua. Tidak ada kita yang namanya manusia sempurna. Tidak ada yang namanya kita ini guru yang sempurna, guru yang luar biasa, yang ibaratnya terpenuhi segala ketercapaian, sehingga memang betul-betul pembelajaran itu sangat bagus, itu tidak akan ada Pak Ketua. Tapi kita berusaha menjadi yang terbaik, kita berusaha menjadi sempurna, kita berusaha menjadi apa yang harus kita lakukan, itu sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu di waktu proses pembelajaran mungkin memang kondisinya harus Bapak Ibu ubah, jangan siang hari lagi, karena kondisi siang itu apalagi di Riau nih, ya Allah, Indragiri Hilir nih, panasnya luar biasa. Bisa pulang gigi aja pulang nampak lagi kan kalau kita panas tuh. Pulang nampak sama istri kan, gigi papa aja yang nampak lagi nih katanya kan, wajahku udah gelap. Iya, panas-panasan kita kan. Tapi itu harus dilihat dengan kondisi si anak, Bapak Ibu, memperhatikan kondisi si anak. Kemudian tadi saya petik sedikit, Pak Bain memanfaatkan aset yang ada, berpikir aset based thinking Bapak ini, bukan deficit based thinking, tidak menjadikan kekurangan terhambatnya atau menjadi hambatan proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi sehingganya dalam proses Pak Bain bisa terlaksana memaksimalkan aset tadi, tali gorden ya Bapak Ibu ya. Oke, izin Bapak Ibu bentar ya, agak terganggu, kita ada kawan yang sedang Zoom juga, saya ingatkan bentar Bapak Ibu, bentar. Jari itu jangan digerak-gerakkan ke Juli. Maaf Pak Ibu, ada teman yang Zoom, Pak Sofian, kelas lain, dia satu kamar dengan saya di Mega 6. Jadi agak terkasih, maaf Pak Ibu. Oke Pak Ketua, dengan berpikir asset based thinking, Pak Ketua sudah memaksimalkan tali gorden menjadi STAR ya. Ya, STAR untuk jarak pendek. Lari 100 meter. Enggak, bukan. Iya Pak, 100 di jaraknya, cuman tidak melakukan larinya, cuman melakukan praktek STAR-nya aja. STAR-nya seperti apa? Apakah ya, STAR jongkok ya kan Pak? Apakah STAR melayang? STAR jongkok? STAR jongkok Pak, dalam lari jarak pendek menggunakan STAR jongkok. Ya, STAR jongkok. Kemudian Pak Ketua sudah menjadikan diri Pak Ketua jadi role model untuk anak-anak. STAR jongkok itu seperti apa sih? Ini yang kalian apakan. Jadi
udah tahu anak-anak, oh ini Pak start jongkok. Kadang-kadang anak-anak ini kan memang bingung juga antara start melayang, start jongkok itu kadang-kadang yang mana Pak? Kemudian kakinya nih, kaki di start jongkok itu kan yang tekuk yang mana, yang apa kan apa Pak ya? Kemudian jarak antara lutut dengan apa itu kan ada ya? Biasanya jaraknya kemana itu? Pakai skepal gini. Ada Pak, ada sekepal dengan jarinya. Nah, Sekepal ini ini. kan hanya. Antara lutut kiri sama lutut kanan. Lutut yang ditekuk sama lutut yang tidak ditekuk. Iya, betul. Jadi itu yang harus kita perhatikan anak-anak peserta didik kita. Kemudian itu hati-hati kondisi pembelajaran, jam pembelajarannya harus diperhatikan. Jangan terlalu siang. Anak-anak kita nanti. Sebenarnya Pak, dia Senin pagi Pak. Cuman karena Ferry belum siap menyiapkan RPP-nya, jadi minta waktu sama wali kelasnya pindah ke hari Kamis jam kedua gitu. Jadi kedepannya jangan dipakai lagi jam 9:30 tadi kayak kasihan kita anak-anak kita mungkin nggak terefektif kalau udah siang hari itu Bapak Ibu kalau olahraga, ataupun sekalian sore saja biar dingin Bapak Ibu ya, atau enggak pagi sekali. Jadi kalau saya di sekolah karena murid cuma 20, olahraganya saya jadikan satu Bapak Ibu, cuma saya beda-bedakan apanya. Antara fase A, fase B, fase C itu tetap dibedakan. Tapi pagi hari Bapak Ibu. Nah, kemudian Pak Ketua sudah melakukan yang terbaik. Saya yakin itu. Sebagai seorang guru sudah paham ini yang harus dilakukan, ketercapaiannya seperti ini. Tapi dengan berefleksi Pak Ketua mungkin bisa menjadi tolak ukur untuk kedepannya seperti apa Pak Ketua melakukan yang terbaik dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Jadikan hari kemarin pembelajaran untuk kedepannya. Jadikan hari kemarin itu proses menjadikan hari esok untuk yang terbaik, memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Tapi saya plus buat Bapak Ibu semua, sudah mengerjakannya, sudah melakukannya saja itu sudah sangat luar biasa. Kemudian masalah aspek-aspek kayak instruksional, non instruksional Bapak Ibu sudah tahu, keterkaitan dengan apa namanya isu-isu ketidakadilan sosial Bapak Ibu harus pahami. Kemudian masalah masalah gender itu harus Bapak Ibu pahami juga di dalam proses pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sedikit banyaknya alhamdulillah sudah mengimplementasikannya. Bapak Ibu sudah mengimplementasikannya sedikit banyaknya, tapi saya yakin sudah luar biasa di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi Bapak Ibu kita beri dulu A+ buat Pak Ketua juga. Oke, telah melakukan aksi nyata. Sekarang saya tunjuk lagi Bu Juliana. Ayo ngomong. Kalau Bu Juliana nih kalau ngomong lari dia nih. Tutup kamera enggak? Enggak Pak, tidak lari Pak. Oh tidak lari, tapi tetap duduk di sana ya. Ayo. Oke. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari aksi nyata saya itu Pak, saya mengambil permainan bola kecil itu bola kasti. Ya. Nah, kami terlambat turun ke lapangan Pak karena tukang kameranya Pak ganti. Dadakan dia tadi bisa masuk hari itu. Jadi saya bingung, saya carilah guru kelas 1. Lambat turun menyediakan sarapan anak, makanan anak-anak tuh saya sediakan makan dan minumnya. Jadi terlambat turun. Rupanya Pak, di dalam kami melakukan itu tadi itu anak kelas 1 ada turun, Bu. Kayak mana tulisan kami nih, Bu? Katanya sama tukang kamera kan. Aduh, kayak mana nih Jul bilang tukang kameranya pun tidak fokus jadi yang bantu. Jadi materi yang saya sampaikan pun entah kemana-mana jadinya. Yang untuk masalah gender kan saya bedakan itu Pak, laki-laki dengan perempuan tidak saya gabungkan. Karena kalau laki-laki itu dia kan melemparnya kadang kuat dia sama anak cewek itu. Nah, jadi untuk anunya saya pisahkan laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Gerakan yang dilakukannya itu adalah gerakan melempar datar, melambung, dan menggelinding. Kalau untuk waktu punya saya tidak cukup kemarin Kak, Pak, kurang 2 menit. Jadi kata Aisyah, Kak katanya kurang 2 menit lagi Kak. Aduh kayak mana, anak kelas 1 udah napok kakaknya yang lagi main. Ditapoknya ke kepala anak saya tuh Pak. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah sampai situ aja lah, tak apa-apa mungkin ada suara saya. Udahlah tuh Aisyah, ada capek kakak jadinya gitu. Oke, siap Bu. Oke, itu aksi nyata saya Oke, kemarin. beri tepuk tangan dulu buat Bu Juliana. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih banyak. Kesiapan tukang kamera nih ya.
ganti apa ya, ganti peran. Peran. Kameramennya. Bukan kamera dadakan Pak, itu pun nggak Kamera yang kelas dadakan. 1. Tapi testimoni dilakukan bukan? Iya, terakhir ada dilakukan. Alhamdulillah testimoni dilakukan dengan dengan baik. Anak itu mau, dia akan mampu dia kan untuk Ya, berbicara di depan kamera itu. mampu. Kemudian tujuan pembelajaran ibu yang ibu inginkan tercapai enggak? Tercapai Pak, melempar tadi itu tercapai. Alhamdulillah, tercapai. Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat melakukan Iya, gerakan melempar secara melambung, mendatar, dan menggelinding. Oh, berarti 3 ya. Iya, Tapi semuanya aktif nggak siswa Bu Juliana? aktif lah Pak. Aktif. Saya belum lihat video, mungkin nanti malam saya lihat, saya nilai Nah, nanti. buka lah Pak, itu yang terakhirnya lucu tuh. Karena kelima kali Oh, ada insya suara Allah kelas 1-nya. di atas mobil nanti saya lihat di video Bapak Ibu. Saya nilai nanti karena kami perjalanan nanti ke Pekanbaru, mudah-mudahan bisalah cepat selesai karena 29 November ini nilai udah diinput dan tanggal 4 atau tanggal 5 Desember kami pleno kelulusan. Doa terbaik buat Bapak Ibu. Bisa Pak. yang terbaik. Terima kasih Bu. Mari kita beri dulu apresiasi buat Bu Juliana. Terima kasih sudah melakukan terbaik, sudah melakukan aksi nyatanya dengan menguploadnya dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian Bu Juliana sudah memberikan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajarannya tercapai, mungkin kendala hal-hal masalah kekurangan waktu itu tidak jadi masalah. Saya pun tidak akan membebani kepada Bapak Ibu harus 30 menit segini. Karena kondisional Bapak Ibu, terkadang kita mengharapkan 30 menit tapi kondisional di lapangan seperti apa, kadang-kadang kan banyak kendala. Ada memori HP yang penuh, ada yang kamera nggak apa, jadi kan berbagai itu tetap saya apresiasi, tetap saya walaupun dengan kekurangan beberapa menit atau beberapa sekian menit lah tidak jadi masalah. Tak usah Bu Juliana pikirkan masalah kekurangan. Bu Juliana sudah memberikan yang terbaik, sudah bagus, sudah mantap, baik, sudah merefleksikan. Kemudian masalah sarana prasarana bagaimana? Lengkap ya Bu ya di sekolah Ibu? Sarana itu pun bola kasti kemarin punya saya Pak, sekali saya tengok Pak tinggal 7 lagi Pak, kemarin kan saya beli 13. Yang di tetap muka kemarin yang bola kasti 2 itu siapa bawa? Siapa kemarin minta ya? Itu Juli tidak ambil Pak. Juli pikir punya saya masih ada lagi. Rupanya saya tengok di lemari tinggal 7. Siapa yang bawa pulang kemarin? Yang bola kasti apa Ibu? Nggak tahu kemarin siapa Pak ya? Saya dibagi Pak Bain 1 Pak. Cuma 1 ya. Oke, nggak apa-apa. Kenang-kenangan itu, ini tatap muka nih, kenang-kenangan. Insya Allah nanti Pak, kalau cair sertifikat, kalau memang lulus Pak, kita beli pribadi sikit-sikit gitu kan. Alhamdulillah, menjadi amal jahiliyah buat Ibu itu. Barokah sertifikasi Ibu itu. Doakan lulus Pak. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan Bu lulus. Karena saya lihat ini menyimpang sedikit, kayaknya asesor penilai itu orangnya bebas semua. Kalau saya menilai Bapak Ibu PKG ini sudah berusaha, Bapak Ibu sudah melakukan, Bapak Ibu itu sudah menjadi yang terbaik bagi saya. Karena Bapak Ibu membangun motivasi ini kan susah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah ingin saja Bapak Ibu nawa itu sudah ada niat, itu sudah bagus. Terima kasih Bu Yana sudah berbagi aksi nyata, udah tahu nanti jadikan segala kekurangan Bu Juliana atau ada kekurangan yang Bu Juliana nilai sendiri tentu dengan refleksi ya. Kalau refleksi itu kan mengenai kekurangan kita, Bu Juliana sendiri tahu kan. Kalau saya Bu Juliana saya nilai Bu Juliana sudah melakukan yang terbaik. Tentu Bu Juliana silahkan melakukan penilaian sendiri, ukur sendiri, kemudian silakan menjadikan sebuah kekurangan itu menjadikan sebuah perbaikan untuk kedepannya. Masih banyak yang kurang. Enggak, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Ya Bu Julia. Oke, kita apresiasi dulu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Juliana. Oke, untuk selanjutnya, ayo siapa lagi nih yang bisa? Bapak Ibu.
Sebelum apa Pak Ibu? Sebelum saya tunjuk siapa lagi nih? Bu Fitriani mana nih? Ayo, Bu Fitriani. Ya, ada, Pak. Muncul dong ke layar, buka layarnya dong. 1, 2, 3. Nah, ayo Bu Fitriani silakan berbagi cerita atau merefleksikan aksi nyata Bu Fitriani. Silakan Bu Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk merefleksi, kayaknya kalau untuk video saya nih, tak tahu lah Pak, yang penting selesai gitu. Alhamdulillah juga di sini ada bantuan dari kawan-kawan, terutama sekali tuh Bu Depi lah dulu yang sering mengingatkan buat video lagi. Iya. Karena memang akhir-akhir ini Pak, memang ya sibuknya luar biasa, terus ada aja kayak musibah gitu kan, jadi nggak fokus. Jadi tapi alhamdulillah juga lah hari Sabtu kemarin bisa buat videonya. Itu kami memang sengaja ngambil dalam kelas karena cuacanya memang betul-betul panas hari itu. Itu aja kayak RPP-nya Bu Depi yang bantu buat minta bantu sama Bu Depi kayak mananya. Emang waktu tuh pas Zoom yang terakhir kan apa juga waktu itu ada sibuk juga. Terus kalau untuk video, alhamdulillah bisa lah Bapak lihat sendiri nanti videonya kayak mana. Kalau waktu, alhamdulillah kayaknya lewat lah sekitar 3 menit. Jadi 33 menit kalau waktunya. Kalau untuk anak-anak, ya anak-anak tuh suka kalau buat video kayak gitu. Katanya, berarti kami masuk apa ya Bu? Katanya, ditengok orang-orang. Ya, saya bilang gitu. Alhamdulillah kalau antusias anak-anak, bagus lah Pak kalau untuk video. Alhamdulillah ya. Ada juga lah yang balik dari anak-anaknya, walaupun dalam kelas anak-anak tuh suka gitu. Oke, terima kasih Bu Fitriani sudah berbagi. Walaupun Bu Fitriani ya kami mendoakan segala yang menjadi halangan, tapi Bu Fitriani sudah memberikan terbaik. Doa terbaik juga buat keluarga yang ditinggalkan, masalah musibah-musibah yang ada, sama Pak Ketua kemarin. Kita doakan yang pergi, biarlah pergi, kita doakan ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah. Yang tinggal mari kita berbenah diri untuk juga menghadap ke sana Bapak Ibu. Di saya turut juga berduka cita masalah Bu Fitriani kemarin saya lihat juga berbagai banyak hambatan halangan, cuma alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Bu Fitriani sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu satu kelas ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah membantu Fitriani sehingga terselesaikannya semua proses dari aksi nyata ini. Meski Bapak Ibu Fitriani terkendala, tapi beliau tetap bersemangat, tetap antusias untuk melakukan aksi nyata beliau. Kemudian dari proses nanti mungkin saya akan lihat video Bu Fitriani, tapi itu sudah video yang terbaik, tidak bisa dipikirkan. Nah, itu sangat bagus. Jadi Bu Fitriani sudah sesuai dengan kondisi karena panas sudah dibawa ke dalam, tidak apa-apa. Di dalam kelas pun bisa melakukan proses pembelajaran. Yang penting apa yang menjadi tujuan pembelajaran mudah-mudahan tercapai Bu Fitriani ya. Kita beri apresiasi dulu buat Bu Fitriani. Bapak Ibu. Kita beri apresiasi dulu. Oke, untuk selanjutnya kita minta kepada Bu Depi, silahkan bercerita dengan panjang lebarnya. Silakan. Tutup kamera Per. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Depi. Oke Pak. Di sini di aksi nyata yang AN2 ini Pak, bukan Kak Juli, bukan di video kami yang banyak kendala Pak, tapi di modul PP. Entah apa yang kami pikirkan waktu malam bikin tuh Pak, kan judulnya penyakit zoonosis.
penyakit menular itu sebenarnya ada di kelas 5. Tapi kami bikin KIKD itu di kelas 6, Pak. Semuanya kelas 6, 7 pelajaran kelas 6. Tapi nggak pikirkan itu waktu itu tuh. Sekali siang baru pikir. Jadi tanya Ferry kan. Tanya Ferry minta fotokan juga buku-buku dia kayak mana isi daftar isinya, Pak. Terus tanya Aris juga, Pak. Nangis lah tadi itu Aris nelpon Bang, Pak, jadi nangis. Jangan nangis ya Aris, gimana lagi, Pak? Sampai ya Allah. Sesat, Pak. Jadi antara modul dengan praktiknya berbeda. Nah, baru bikin modul, Pak. Cuman sesat ke kelas 6, pada pelajaran itu pelajaran kelas 5. Cuman kan tapi ketika bikin KIKD-nya sudah lengkap itu cari di gitu, Pak. Kalau dia sama-sama fase C, Bu Depi, jadi tidak masalah. Kalau modul itu sebenarnya kan CP-nya ada ya. Kami RPP, Pak. Oh, RPP? Ya. Bukan Kumer ya, bukan? Kumer sudah, Pak. Itu tadi sesat. Cuman kami bikin RPP, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau masa Kumer, tanya Ferry kan antara kelas 5 dan kelas 6 itu kan berkesinambungan dia antara C dengan A. Jadi sesatnya bagaimana? Kan kalau penyakit menular itu kelas 5, Pak. Yang kami sudah bayangan kami ini janjiannya sudah sampai kelas 6. Terus yang kami fokuskan ke KIKD-nya itu kelas 6. 7 pelajaran kelas 6. Jadi Pak, kalau kelas 6 kan yang di kami ambil semester 2 nih, Pak, memang mau di kelas kan rencana. Miras kan. Iya. Nah, jadi ya udah kami rubah lagi kelas 5. Jadi anak-anak tuh, Pak, sebenarnya anak kelas 6, Pak, sudah terlanjur janji. Jadi tapi proses lancar kan? Insya Allah lancar, Pak. Cuman itu pagi-pagi mana anak kan tak sehat betul juga, Mbah aja tak ada. Aduh, susah. Tapi pagi, Pak. Pagi kami bikin. Itu aja, Pak. Cuman sesat di RPP tadi, Pak, sampai nangis-nangis. Aris nelpon pula. Makasih, Riz. Ferry yang kena repotkan juga, Pak, foto-foto bukunya sampai. Sama-sama, Mbak Bro. Nggak apa-apa, Bu Depi, tetap semangat ya. Nggak masalah itu. Yang penting aksi nyatanya sudah dilakukan, sudah berusaha Bu Depi dengan yang terbaik ya. Kalau video sama modul tuh, Pak, kan RPP itu enak aja kita, Pak. Apa yang kita sampaikan, apa yang tidak kita sampaikan, buang aja yang di dalam RPP itu, Pak. Iya. Udah bagus. Ayo kita beri apresiasi. Makasih, Pak. Kita apresiasi dulu buat Bu Depi. Terima kasih, Bu Depi. Berbagai kendala ya yang kita hadapi. Makanya Bapak Ibu kan setiap kita melakukan pekerjaan itu kan tidak mungkin sempurna semua, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu udah berusaha, sudah memaksimalkan ya, sudah yang Bapak Ibu lakukan itu. Jadi Bu Depi tadi kenapa Pak Rizky kenapa Bu Depi Pak Rizky? Kasih motivasi semangat nggak apa-apa. Alhamdulillah. Buka suara, Riz, jangan diam, Riz. Buka suara Pak Rizky, ayo. Kenapa nih berbagi? Apa Bu Depi? Nanti saya lihat videonya. Kemudian Bu Depi ada kegelisahan sedikit tuh, Pak, dia. Makanya dia galau tuh. Bu Depi apa kegelisahan? Seperti apa? Sampai sesat. Makanya kita berefleksi akan nanti ke depannya apa yang harus kita lakukan gitu. Silakan Bu Depi, kegelisahan seperti apa? Coba cerita. Enggak apa-apa, kita aja sini. Ayo. Curhat Bu, curhat apa? Kita sini keluarga nih. Ayo berbagi cerita, nggak apa-apa. Apa kegelisahan seperti apa? Enggak, Pak, tidaklah. Cuman banyak Pak, banyak yang dipikirkan. Kalau begini mudah-mudahan Bu Depi tidak ada punya rasa beban ya. Enggak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan masalah pembelajaran, masalah nanti video Bu Depi itu, Bu Depi tadi saya bilang, kalau saya pribadi menilai sudah melakukan saja Bapak Ibu itu sudah ada nilainya.
Nah, tidak perlu jadi beban Bapak Ibu. Oh, saya harus seperti ini. Saya harus sempurna seperti ini melakukannya. Tidak. Tidak seperti itu tuntutannya Bapak Ibu. Karena apa? Semestinya kita ini kan yang diminta tuh implementasi Bapak Ibu dari modul 2.1 sampai 2.5 itu mengukur sejauh mana pemahaman Bapak Ibu. Sejauh mana sih Bapak Ibu bisa merangkum dalam pemikiran dalam implementasi proses pembelajaran dari 2.1 sampai 2.5. Mulai dari masalah berbagai aspek ketidakadilan, isu-isu sosial, kemudian instruksional dengan non instruksional, kemudian gender, kemudian bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi peserta didik kita berpikir asset based thinking, bukan berpikir defisit based thinking. Itu yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran. Kalau berbagai kendala kegelisahan, kalau Bu Depi nggak mau cerita nanti bisa cek pribadi. Saya boleh bercerita nanti apa masalahnya. Mungkin kita berbagi solusi kalau selama dalam proses pembelajaran. Kalau masalah pribadi itu saya nggak bisa ngasih solusi, nggak tahu jalan-jalan keluarnya. Tapi kalau selama proses ini kegelisahan Bu Depi, mari ayo bercerita. Mungkin setelah bercerita tuh kadang-kadang kita punya masalah, setelah bercerita itu kita punya rasa plong, punya kegelisahan itu kita bisa terjawab, oh ini solusinya. Tapi Bu Depi kalau punya masalah tentang proses ini jangan disimpan, ayo berbagi cerita. Kalau ada kegelisahan silakan berbagi nih, kita keluarga nih. Saya udah menganggap Bapak Ibu keluarga semua. Tanpa kecuali ini kita yang di kelas 05 ini udah satu keluarga. Masalah sama-sama guru PJOK, sama-sama senasib seperjuangan kita ini sama-sama berproses. Ayo, kalau punya masalah, kalau punya kendala-kendala berbagilah. Ayo Bapak Ibu kita bantu, Bapak Ibu yang punya Bapak Ibu yang punya kendala, punya masalah selagi kita bersama bisa bantu, kita bantu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Depin. Beri aplaus dulu buat Bu Depin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Tetap semangat. Kalau masalah semangat Bu Depi ini nomor 1 nih, semangat. Semangat Pak. Oke, untuk selanjutnya kita minta kepada Pak Rizky lah nih berbeda kelas, berbeda sekolah, tingkatan. Silakan Pak Rizky dari perwakilan dari SMP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Semoga kita selalu berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah berarti cocok nih, udah bisa jadi fasil untuk tahun 2025. Belum bagi Pak. Banyak lagi yang harus dipelajari, Pak. Pak Rizky gembira sekali nampaknya. Iya. Sekarang Ibu harus digembira-gembirakan, Bu. Apa gerangan yang terjadi gitu? Iya itulah. Sebenarnya tidak ada yang terjadi apa-apa, Pak. Cuman apa gaji udah masuk? Wah, gaji tak ada belum. Direvisi gaji. Ayo silakan Pak Rizky bercerita. Ya, baik kawan-kawan semua. Mungkin kemarin saya refleksinya ngambil videonya di hari Sabtu tuh, Pak. Pas pula waktu itu memang cuaca tidak mendukung betul, cuaca hujan betul. Bimbang sebenarnya saya kemarin mau ngambil video apa tidak, masih ragu-ragu juga. Semua peralatan ada yang tidak berfungsi, sebagai tripod juga tidak ada. Banyak kendala kemarin yang kami hadapi saat pengambilan video tuh. Tapi berkat juga dukungan kawan di sekolah ataupun juga kawan-kawan di kelas 5 banyak mendukung, terutama Bu Depi lah juga saling membantu. Saya sering nelpon dia juga. gimana nih caranya buat apa segala macam video kan. Pokoknya banyak kendala lah. Yang terutama dari segi siswanya lah, Pak. Mungkin nanti kalau Bapak lihat video saya, mungkin tuh Bapak lihat tuh bagaimana kekurangan saya di situ, terutama mengkondisikan anak laki-laki. Itu paling susah tuh, saya mengkondisikan anak laki-laki ya. Terkadang kita kerasi, kita di video nih, takut salah cakap atau segala apa kan, jadi ya kita bawanya sabar aja lah. Memang kami akui kemarin, Pak, saat video itu
siswa laki-laki yang memang tak sama sekali nampak, itu banyak siswa putri semua, yang perempuan banyak yang bisa mendukung dalam video saya kemarin. Dan juga durasi waktunya itu saya nggak nyangka juga tuh Pak, pas di kelas itu waktunya hampir 30 menit. Hampir 30 menit lewat. Udah 30 menit lewat pokoknya. Itu baru sekedar membagi informasi ke siswa-siswi saja tuh. Pas hujan reda, saya bilang nanti kalau hujan reda baru kita turun ke lapangan. Sudah, azan ya. Yalah, kita tunggu sebentar dulu Pak, break dulu sebentar Pak. Tak enak pula. Oke, siap. Kita rehat sebentar azan, Bapak Ibu. Bentar. 5 menit setelah azan, oke. Oke, Bapak Ibu. Pak Rizky. Pak Rizky, monitor. Halo, Bapak Ibu, silakan. Kita mulai. Halo. Bapak. Oke, Maaf Pak ya. Oke, siap, maaf apa memang waktunya jeda kita azan. Silakan sholat dulu Bapak Ibu. Nanti kita bergantian. Oke, silakan Bapak Rizky lanjutkan.
Iya, ini mohon maaf juga Pak, tetangga saya sebenarnya ada pesta nih di seberang rumah nih, Oh iya, nggak apa-apa. pesta pernikahan. Siap, nggak apa-apa, Pak. Jadi itu tadi itulah Pak, memang kendalanya banyak di setiap pengambilan video kan, ada yang siswanya senang diatur, ada yang susah, pokoknya bermacam-macam karakter lah dia di dalam tuh. Cuman memang kalau untuk aset, saya ngambil materinya tentang ini bulu tangkis Pak, servis panjang dan servis pendek. Mungkin di situ memang kalau bola saya nyediakan sendiri memang. Tapi kalau sebagian raket, sebagian ada yang dari siswanya semua, itu pun tidak semuanya yang punya. Ada sebagian juga. Kemarin saya suruh lah juga anak-anak itu juga kalau bisa, kalau ada triplek yang tidak terpakai, bikin aja lah sebagai untuk jadi raketnya kan untuk sementara. Kalau kami zaman kecil dulu Pak, memang kalau tidak ada raket, ya itulah dimodifikasi triplek itu menjadikan sebagai alat untuk bermain bulu tangkis. Iya. Oke. Siap. Mantap. Jadi jadi itulah banyak kendalanya yang ada di lapangan Pak. Memang kadang tidak sesuai dengan harapan kita memang. Kita maunya lebih bagus, taunya kurang, ada aja permasalahannya. Mau sesempurna mungkin tidak mungkin pula Pak. Tapi memang itulah kenyataannya. Jadi saat pas hari hujan itu pun juga kendala juga saat mau ngambil prakteknya kan. Cara servis panjang, servis pendeknya pas hari hujan, hari bawa angin, lah bolanya basah, berat, nyangkut lah ke atas sing, macam-macam. Macam-macam. Pokoknya tak beraturan lagi lah jadinya. Sebenarnya tuh bawaannya mau kesal, cuman ya harus disabar-sabarkan aja lah. Mungkin ke depannya jauh lebih baik lagi mungkin. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya Pak, dan mungkin sampai situ saja Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketidaktersediaan sarana bukan menjadi hambatan bagi Pak Rizky. Pak Rizky sudah berpikir berbasis asset based thinking, menggunakan sarana yang ada, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, kemudian mendorong siswanya agar terbantu juga menyediakan sarana seperti raket tadi Pak ya. Alhamdulillah, sehingga proses pembelajaran itu ada. Kemudian tadi dominan lebih yang cewek daripada yang cowok Pak. Betul Pak, karena yang cowok itu cuman di lokal itu ada berapa ya? Sekitar 6 orang. Yang cowoknya, selebihnya cewek semua. 23 dari 23 siswa. Oh, karena kebanyakan cewek jadi yang dominan tetap cewek ya Pak Rizky ya. Iya Pak, memang kalau cowoknya sebagian memang ada yang susah diatur betul Pak. Bawaan kita tuh marah aja. Nah, oke. Pak Rizky harus sekarang kita karena teratasi atau terbendung bahasanya seperti apa ya? Kita ini karena hukum, karena apa? Jadi kita guru ini serba salah. Jadi kita bersama mari kita jaga, kita bagaimana siswa itu amarah kita ini bisa kita kendalikan Bapak Ibu ya. Takut kita kan kalau terlalu emosional nanti periuk kita pula yang terbengkalai nanti kemari susah. Tapi kita berharapkan peserta didik itu mampu merubah etika, merubah sikapnya, merubah moralnya. Bagaimana kita seorang guru itu mendidik supaya itu bisa terjadi, tapi kita dihalang, kita dijembatani oleh hukum yang berlaku Bapak Ibu. Saya kadang-kadang memang merasa tidak suka dengan keadaan seperti sekarang Bapak Ibu. Kita mau marah, kita mau memberikan kesan seperti misalnya agar anak-anak itu berubah Pak Ibu ya. Itu yang saya harapkan seharusnya. Tapi bagaimana kita dijembatani, kita dibatasi oleh hukum yang berlaku. Pak Rizky, saya sekali lagi saya apresiasi sudah melakukan terbaik.
tapi tetap perbedaan gender, isu-isu ketidakadilan sosial itu harus diperhatikan Pak Rizky ya. Bagaimana anak laki-laki itu supaya termotivasi untuk belajar, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin. Pak Rizky sudah menyediakan media ajar, media pembelajaran yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian motivasi anak yang kurang, apalagi anak yang pria. Kemudian Pak Rizky, di masa pancaroba ya, pergeseran dari SD ke SMP itu berpengaruh terhadap motivasi belajar, berpengaruh terhadap kemauan dia untuk belajar Pak Rizky. Itu harus kita pahami juga, karena anak-anak yang kadang-kadang anak SMP ini terbawa tingkah laku SD itu di SMP Pak Rizky. Memang masih ada Pak yang untuk kelas 1, kelas 7 sekarang memang seperti dibilang anak SD tapi udah SMP, tapi SMP tapi kayak anak SD. SD itu yang kita harus memahami karakter peserta didik kita seperti apa. Kemudian kita yang mengharapkan semaksimal mungkin Pak Rizky, mungkin saya sendiri mungkin belum mampu ya juga. Kenapa? Tentu kembali lagi seperti tadi. Mau kita marahi sekuat mungkin, mau anak-anak itu berkesan marah kita itu, tapi nanti borgol pula di tangan kita. Ya Allah ya Tuhan, sungguh dilema kita sebagai guru sekarang ini. Kalau dulu kita sebagai siswa ditampar pakai rol kuning itu Bapak Ibu yang panjang tuh, nggak jadi masalah bagi orang tua. Jadi masalah malah di rumah itu tambah lagi. Sekarang tidak. Kita cubit sedikit, kita jinjit telinga ini sedikit, orang tuanya datang bawa parang, mati kita nanti. Nah, bagaimana kita merubah karakter anak yang harusnya seperti ini, tapi kita tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita Bapak Ibu ya. Meskipun dijembatani atau dihalang oleh hukum yang berlaku, tapi jangan jangan kita ini sungkan-sungkan memberikan yang terbaik. Tetap kita berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Kemudian dengan segala keterbatasan alat, Pak Rizky sudah memaksimalkan, memodifikasi juga. Memang kita dalam proses pembelajaran dulu saya sama seperti Pak Rizky, pakai triplek, kalau nggak ada raket itu triplek digunakan kan. Iya Pak, betul. Ada bulunya itu kertas gitu, gulung-gulung dijadikan bulunya itu koknya. Iya. Bisa sehingga pembelajaran itu tercapai tujuannya. Oke, kita beri A+ buat Pak Rizky. A+. Saya terima kasih banyak Pak Rizky telah berbagi praktek. Makanya Oke Pak, sama-sama Pak. Pak Rizky sudah menceritakan, Pak Rizky sudah berefleksi. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Mari kita berproses bersama-sama. Tentu Pak Rizky ya, kita menjadi guru yang betul-betul mampu memfasilitasi peserta didik kita, mampu melihat keberpihakan kepada murid kita. Itulah yang kita dituntut oleh kurikulum Merdeka, tapi nggak tahu 2025 entah kurikulum apa lagi nanti. Mari kita tunggu bersama-sama. Yang penting tetap semangat dalam khususnya pembelajaran PJOK. Terima kasih Pak Mungkin sampaikan. Ya, mungkin juga di karakter saya ini Pak, kayak saya ini orangnya sedikit pemarahan gitu Pak. Terkadang saya lihat tingkah anak siswa itu kadang bisa tidak sabaran. Kadang itulah, cuman supaya untuk bagaimana supaya sabar menghadapinya itu aja harus dipelajari sekarang Pak. Kalau saya memang pemarahan orangnya Pak. Ma'asubirin manusia sabar itu apa dalam hadisnya apa? Saya nggak paham juga lah, Pak Bain mungkin paham. Sabar itu bagaimana? Bagaimana kita menjadi manusia yang penyabar, tapi sabar kita tuh kadang-kadang punya batasnya. Bagaimana Pak Rizky saya, Bapak Ibu yang lain tetap kontrol emosional kita sebagai guru. Jangan sampai membalikkan periuk nasi kita nanti. Jadi kita tetap kontrol, tapi jangan lupa tetap memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Amin, Pak. Amin. Oke Pak Rizky, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Siap, sama-sama. Siap Bapak Rizky. Yang belum lagi silahkan kepada Bu Muslimah, pengen tahu nih kondisi di sekolah Bu Muslimah ini seperti apa nih. Halo Bu Muslimah.
Muncul dong. Bu Muslimah. Mana beliau nih? Iya, Pak. Alhamdulillah Bu Muslimah ada suaranya. Suara beliau nih khas Bapak Ibu. Saya sebanyak ini suara-suara Bu Muslimah ini yang khas bagi saya. Yang Pak ya suaranya Pak. Iya. Kalau udah Bu Muslimah yang bicara, ini Bu Muslimah udah tahu nih. Ya, silakan Bu Muslimah berbagi cerita dong masalah aksi nyata yang Bu Muslimah lakukan. Kemudian bagaimana ada enggak kendala yang Bu Muslimah hadapi di dalam proses pembuatan video aksi nyata Bu Iliana, kemudian Bu Muslimah. Kemudian dari modul 2.1 sampai 2.5 itu ada enggak Bu Muslimah di dalam proses itu ini yang saya pelajari ini udah saya terapkan kok sedikit, ini udah ada nih, silakan berbagi, monggo Bu Muslimah. Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara beliau ini memang khas ini. Begini, Pak, waktu kemarin saya ngambil video pada hari Sabtu. Pas pada hari Sabtu itu memang hujan, Pak. Iya. Jadi saya mengambil materinya di RPP itu push up. Push up ya. Maklumlah Pak, kalau di tempat kami ini ya mungkin kondisi alamnya kalau hujan becek. Jadi anak tuh kalau hujan itulah tidak pakai sepatu, pakai sendal ya Pak. Jadi pada saat saya mengambil video itu hanya satu orang yang pakai sepatu, yang lain pakai sendal. Jadi begitulah Pak. Jadi alhamdulillah ya sedih walaupun tidak sempurna ya mendekat Pak. Ya tidak 100%, persen atau 40%-nya lah Pak dari kesempurnaan. Katakan yang sempurna itu ada pada yang kuasa. Rizky Febian. Alhamdulillah testimoninya juga sudah maulah anak tuh berbicara di depan kamera. Tapi cuma yang perempuan nih Pak, yang laki-laki tak mau. Tak jadi masalah ya Pak ya. Mungkin malu mungkin Pak Ibu ya Bu Muslimah ya. Nah, jadi itulah Pak kendalanya. Mungkin Bapak bisa lihat sendiri nanti di video. Siap. Oke, terima kasih banyak. Beri aplaus dulu Bapak Ibu buat Bu Muslimah sudah berbagi cerita masalah aksi nyata beliau. Pakai sandal kata. Ya nama olahraga kalau di lapangan kadang-kadang nanti buka sepatu Bapak Ibu. Pak, saya buka sepatu aja lah. Saya nggak leluasa Pak, saya rasanya nggak enak nih kalau pakai sepatu misalnya. Iya betul tuh Pak, memang gitu Pak kebanyakan Pak, memang hari hujan tuh malah dia nge-request Pak atau pakai sepatu ya. Iya. Marah bagaimana dengan kondisi alamnya yang begitu ya. Di samping itu harus diperhatikan keselamatan siswa kita. Boleh Bapak Ibu misalnya hari hujan pakai sepatu nanti basah sepatunya, tapi tetap kita perhatikan, kita sebagai guru jangan lupakan keselamatan peserta didik kita, karena kemarin ada kan keselamatan Bapak Ibu kan? Ya, ingat ya, Bapak Ibu bagaimana mengajar yang efektif itu, berapa aspek Bu Reping? Ayo, berapa aspek? 9 Pak. 9 aspek pembelajaran efektif. Ada kan keselamatan? Nah, jadi harus diperhatikan keselamatan peserta didik Bu Muslimah. Gak apa-apa. Kalau di tempat saya, karena kemarin saya di Tanah Gambut tuh tunggul kan banyak. Jadi memang saya wanti-wanti kalau buka sepatu, hati-hati nak. Kemudian saya lihat dulu lapangannya di mana, kayak kami biasanya kalau itu di depan sekolah agak kurang tunggul itu. Karena takut Pak Ibu risikonya ke kita juga. Luka anak-anak itu. Orang tuanya kadang-kadang seperti ini menuntut kita tapi nggak tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Kita sudah memberikan instruksi. Nah, nanti olahraga pakai sepatu. Nah ya, enggak lah Pak. Panas Pak. Saya pengen pakai ini aja, kaki aja. Kadang-kadang mereka yang minta, tapi kita sebagai guru harus juga memperhatikan yang tadi namanya keselamatan peserta didik kita. Kita sampaikan
Nah, tapi kalau terjadi lagi kecelakaan itu memang takdir, kita kembali ke takdir lagi Bapak Ibu ya. Kita sudah berusaha. Jadi Bu Muslimah, di dalam video Bu Muslimah segala kekurangan itu yang maksudnya tidak ada kekurangan, tapi yang menjadi kekurangan menurut Bu Muslimah jadikan pembelajaran untuk selanjutnya. Kalau bagi saya mungkin tidak ada kekurangan. Sekali lagi, video yang Bapak Ibu lakukan semua aksi nyata itu tidak ada kekurangan. Tentu ada rank-ranknya. Oh, ini sudah melakukan ini sudah melakukan ini. Tentu ada, itu yang saya perhatikan. Dari sekian modul, kemudian Bapak Ibu sudah menerapkan beberapa hal. Oh, ini masalah gender, ini masalah ketidakadilan sosial ini gitu Bapak Ibu kan. Jadi terima kasih Bu Muslimah. Bu Muslimah tetap semangat. Bu Muslimah sudah melakukan yang terbaik. Jangan sungkan-sungkan bertanya kalau ada kendala-kendala yang dihadapi, ada permasalahan tentang proses pembelajaran, silakan bertanya kepada teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini semua sudah luar biasa, atau kepada saya pun. Insya Allah kalau tidak ada apa, tetap yang chat Bapak Ibu tetap saya balas, kecuali betul-betul ada emergency atau kesibukan nggak seperti ini nih. Ini kadang-kadang terabaikan WA, banyak nih yang kadang terabaikan karena pagi udah hukum, ini lanjut ini, nanti berangkat, baju banyak yang kuat, banyak pemikiran nih, macam-macam. Tapi tetap semangat, kita sama-sama belajar. Terima kasih, kita beri aplaus buat Bu Muslimah. Siapa yang belum Bapak Ibu? Yang belum lagi siapa nih? Pak Reza, Pak Rudi, Bu Eka. Banyak lagi dong. Betul, Reza. Bu Lydia. Pak Reza, Bu Lydia sakit gigi nanti. Oh, sakit gigi. Kalau sakit gigi Bu Lydia. Bu Lydia sakit gigi nanti marah sama kita, nanti takut pula kita kan. Nggak ada bercanda. Perempuan dah banyak Pak, laki-laki lagi Pak ngasih Pak yang belum. Iya Pak Reza, Pak apa namanya nih Pak Reza, Pak Reza Fahliwi Pak. Iya Pak Reza Fahliwi, kalau Pak nama kerennya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin Pak, tak ngiduk kamera Pak. Siap. Hai Tasi, hidup ke kamera tuh Tasi. Awak gagah macam itu tuh. Buka lah. Pak, sedikit saya berbagi tentang membuat video yang saya alami kemarin Pak. Terkendala Pak. Ada apa terkendala Pak Reza? Kemarin mau ngambil videonya kelas 2 Pak. Tapi terkendala aja, ada anak satu orang yang laki-laki tidak memakai baju olahraga. Oh, gitu. Jadi terkendalanya saya suruh dia tidak usah mengikuti pengambilan video, tapi dia tidak mau, tetap juga mengeras mau ikut Pak. Terus di situ dia menangis-nangis di depan di dekat kamera. Kemudian saat pengambilan itu tadi suaranya terekam, disitulah gagalnya. Jadi di kelas 2 saya cancel Pak, saya ganti di kelas lain, gagal di kelas 2. Jadi saya ambillah di kelas 4, nanti bisalah Bapak melihat video saya yang ada saya share tuh Pak. Jadi di kelas 4 alhamdulillah berhasillah saya pengambilan videonya Pak. Kemudian setelah pengambilan video di kelas 4, saya traktir anak itu beli es satu orang satu untuk motivasi anak-anak supaya dia bersemangat untuk mengikutinya. Tapi alhamdulillah masih juga lagi Pak kekurangan masih saya alami saat mengajar. Anak-anak itu masih juga kurang bersemangat kayaknya Pak, karena cuaca juga Pak, jam 9:30 saya ngambil videonya Pak, dia kepanasan di lapangan bola. Jadi itulah kendala yang saya alami Pak. Terima kasih Pak. Oke ya, terima kasih, aplaus dulu. Oke, terima kasih Pak Reza, Pak Anjang. Ini nama keren kita ya Pak Anjang. Tapi bukan bullying ya, jangan salah Bapak Ibu, nanti kita bullying pula, nanti bukan bullying. Pak Reza, saya ambil sedikit saya ambil sedikit intisarinya. Iya. Yang tolong beri masukan Pak, kalau mana tahu ada kekurangan. Yang pertama gagal itu. Jadi Pak Reza, begini.
selagi anak-anak itu mau untuk berolahraga jangan dibatasi. Masalah pakaian itu tidak menghambat selagi tidak pakaian celana lepis sajalah dipakai. Karena itu keselamatannya kalau pakaian lepis untuk berolahraga kan tidak bisa. Kalau proses pembelajaran selanjutnya jangan di hal ini mungkin karena untuk video Pak Reza mengharapkan keseragaman pakaian. Tapi kalau untuk proses pembelajaran jangan sesekali kita kamu nggak usah ikut, jangan. Itu mendownkan mental anak. Nah, itu yang harus Pak Reza analisa lagi. Tapi ini sekali lagi kita berbagi apa aja ya Pak Reza ya. Iya, Pak. Dan mungkin saya tahu maksud tujuan Pak Reza itu tidak membiarkan dia ikut, ingin memberikan video yang terbaik, ingin seragaman pakaian. Alasan saya tidak mengikutkannya Pak karena dia susah untuk bergerak nanti karena celana itu tadi Pak. Oke, siap. Tapi kalau untuk proses pembelajaran jangan beri solusi terbaik untuk anak-anak sehingga dia bisa mengikuti pembelajarannya Pak Reza ya. Iya, Pak. Nanti kan menimbulkan kerugian personality untuk dia. Di saat teman-temannya berolahraga dia nggak mau, pengen ikut, sebenarnya motivasi niatnya saya ikut Pak, saya ikut, sampai nangis dia, itu luar biasa itu, pengen keinginan dia. Keinginan dia kuat Pak untuk mengikuti olahraga. Iya, keinginan dia, tapi tapi kita harus mencari strategi terbaik, harus memberikan yang sehingga anak-anak Bapak Reza tercover dengan baik ya. Ya, tapi kalau untuk video, saya tahu maksud Pak Reza itu baik karena pengen memberikan yang terbaik untuk video. Karena nanti takut nanti nggak enak dilihat pas ada anak kok beda satu. Iya. Iya, terima kasih Pak Reza tuh. Iya, sama-sama Pak. Tapi untuk proses pembelajaran kan jangan Pak Reza beri hambatan dia untuk mengikuti selagi tidak berisiko untuk dia pakaian dia kayak mungkin dia memakai celana lepis, memang itu berisiko kalau untuk berolahraga bisa luka, dia bisa tergores badannya kan. Tapi selagi dia memakai baju yang bisa untuk olahraga, nggak apa-apa, jangan diusir dari ruang lingkup pembelajaran. Oke Pak Reza? Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Reza, sangat semangat, dah memberikan terbaik juga. Jangan suka-sukan kalau ada kendala kita berbagi praktek baik. Siapa lagi Pak Ibu yang upload dulu? Semangat. Kalau Bu dia lagi sakit gigi, kemudian Pak Rudi mungkin gangguan jaringan tadi saya lihat. Siapa yang belum ya? Bu Miss mana? Bu Miss, keluar dong, tunjukkan pesonamu. Iya. Ayo kita ini Pak, tak bisa buka kamera Pak. Iya, kita relay aja Pak Ibu, kita ya kayak kita bukan orang yang udah baru kenal kan, nggak biasa santai aja. Ayo Bu Miss. Saya tak bisa buka kamera nih Pak ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu hadapi? Tantangan apa seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu pengambilan video aksi nyata itu saya mengambil materi pembelajaran bola kasti. Siswa saya bagi dua kelompok, yang cowok sama cowok dan yang cewek sama cewek. Terus pada waktu pelaksanaan pembelajaran saya kasih dia LKPD Pak. Ya, mantap. LKPD untuk mengamati teknik dasar pada waktu dia melakukan teknik dasar. Pada waktu dia melakukan teknik dasar melempar bola melambung, saya rentangkan tali plastik. Nah, saya suruh dia mengamati. Setelah itu, setelah mengamati dan dia memahami semuanya, saya suruh dia main permainan bola kasti dengan dua regu, seperti sama cewek sama cewek dan cowok sama cowok, dan satu menjadi wasit, siswa sendiri yang saya suruh menjadi wasitnya Pak. Awesome. Sport education model. Ya. Terus yang kendala saya ada Pak. Apa kendala tuh Bu? Di tengah anak asik-asik main, rupanya air pasang Pak. Itu kondisi alam. Di
setengah anak asik main air pasang. Jadi kami cepat-cepatlah mau menutupi permainan tadi Pak. Dan saya dalam video itu kurang 1 menit Pak video Tidak saya apa-apa. karena air pasang tadi. Jadi kami Iya. kejarlah supaya cepat selesainya. Itu kendala saya Pak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini melihat kendala yang dapat yang dialami oleh Bu Mis itu kondisi alam itu tidak bisa kita mungkiri Bapak Ibu. Kondisi alam bagaimana kita harus membuat suatu udah kondisi alam seperti itu bagaimana lagi? Itu nggak bisa menolak kita tuh Bu Mis. Ya nggak apa-apa walaupun kurang nggak apa-apa. Tapi tadi saya tertarik juga Bu Mis sudah membedakan tadi kan gender ya, perbedaan gender sehingga aktivitas pembelajaran itu bisa dilakukan oleh perempuan dengan perempuan laki-laki. Tidak ada lagi isu-isu ketidakadilan sosial yang ada dalam proses pembelajaran. Kemudian tertarik lagi tadi LKPD. Walaupun sudah tua tapi masih semangat membuat LKPD ini, salut saya. Semangat. Walaupun umur sudah tadi kayak Bu Epi dari saja, tapi yang namanya LKPD itu memang memacu itu menilai kita, penilaian formatif ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi ya di awal kita memberikan KPD, di akhir bisa juga evaluasi. Itu mantap. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Mes. Semangat. Kalau untuk mengatasi kondisi-kondisi alam itu memang harus lari Bu Mes, kalau nggak terbenam kita nanti. Oke, semangat Bu. Terima kasih. Siapa yang belum ya Pak Ibu ya? Udah ya, Pak Rudi tadi lah tuh Pak. Pak Rudi sama Bu Eka. Bu Eka jaringan tadi dia mati lampu tadi saya lihat. Ya nggak apa-apa. Pak Rudi, Bu Eka, kalau Bu Lydia lagi sakit gigi, nanti kalau disuruh nanti keluar giginya semua. Cepat sehat Bu Lydia. Kami doakan cepat sehat, bisa beraktivitas kembali karena gigi ini memang paling kalau saya udah sakit gigi itu maunya marah aja, menggigit orang aja kita kalau udah sakit gigi itu. Ada orang ngomong rasanya kita yang diomongin kalau sakit gigi itu Bapak Ibu. Itulah kalau penyakit gigi itu. Orang ngomong kan bukan kita yang diomongin tapi karena sakit gigi malah kita yang terpacu untuk marah. Tetap semangat Bu Lydia, cepat sehat. Nanti kalau kita musim durian di tempat siapapun kita ke sana. Saya pengen juga nanti main-main ke sana kalau udah musim durian. Tapi kalau nggak ada musimnya ya gimana sih? Nggak ada Bapak Ibu, itu canda aja. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah merefleksikan aksi nyata Bapak Ibu. Kemudian ini sedikit mengulas ada rubrik-rubrik penilaiannya, masalah refleksi yang Bapak Ibu buat. Saya rasa Bapak Ibu sudah mampu memberikan refleksi. Saya yakin Bapak Ibu mampu mendeskripsikan semuanya, kemudian mampu menjelaskan secara rasional, kemudian menjelaskan keputusan yang diambil tindakan pengajarannya dengan isu ketidakadilan sosial tadi udah saya apakan juga, saya lihat juga. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin demikian tatap maya kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Ini sedikit pantun ya. Jika ada jarum yang patah jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ibu, kita jadi guru jadilah seperti garam. Jangan seperti permata. Kalau permata itu hanya diinginkan, kalau garam itu dibutuhkan Bapak Ibu. Jadilah kita guru seperti garam ya Bapak Ibu ya, yang selalu dibutuhkan kapan saja oleh peserta didik kita. Salam olahraga, tetap semangat Bapak Ibu. Salam Jaya. Gacor. Di akhir pembelajaran Bapak Ibu, saya selaku fasilitator, jika ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata yang tidak pada tempatnya terlompat, namanya saya manusia, mungkin membuat Bapak Ibu sakit, merasa tersakiti, tapi nawa itu saya tidaklah seperti itu. Nawa itu saya memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, berbagi dengan Bapak Ibu.
Terima kasih perhatian Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Saya apresiasi semua hasil kerjanya dengan baik. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap berproseslah, tetap menjadi guru yang terbaik untuk peserta didik kita. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, mari di akhir pembelajaran ini saya sendiri yang akan memimpin doa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah dapat peran, tapi sekarang giliran saya. Tapi saya tidak sepandai Bapak Ibu berdoa. Paling nanti saya suruh, mari kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Itu saja nanti. Berharap dimaklumi Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mari sejenak kita tundukkan kepala. Kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah dengan membaca doa di dalam hati Bapak Ibu, sehingga barakallah, berkah dari Allah apa yang kita pelajari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selesai Bapak Ibu. Saya bukan ustadz yang pandai berdoa secara agama, tapi itulah kita punya keahlian di bidang masing-masing. Semangat. Saya ulangi sekali lagi, saya sebagai fasilitator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan perkataan saya. Oke Bapak Ibu, hari ini kita tutup sampai di sini. Segala kekurangan kita jadikan, tidak dijadikan hambatan untuk kita berproses, tetap menjadi yang terbaik. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu, saya hentikan dulu sebentar. Bapak Ibu, foto dulu sebentar. Foto, buka kamera Bapak Ibu, sebentar. Buka kameranya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bentar, saya copy dulu ke WA Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Matikan dulu Bapak Ibu. Oke, siap.